Halo teman-teman UB TV, kembali lagi dalam program Kampus Plus 62. Kali ini ditemani dengan saya, Ayu Nurjana dari Universitas Brawijaya, FIB yang akan menemani selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita lanjut pada topik utama, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan FIB sendiri. FIB sendiri merupakan Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki 9 program studi, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang, Sastra Cina, Sastra Prancis, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Antropologi, dan Seni Rupa Murni. Pada program Kampus Plus 62, kali ini menyediakan 8 pilihan kampus dari kampus Malang, Bandung, Makassar, dan Semarang. Jadi untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut, bisa langsung saja kita simak bersama. Ratusan mahasiswa meriung bersama duduk lesehan di lapangan rektorat pada Rabu sore kemarin. Sambil menunggu senja, para mahasiswa nampak asyik mendengarkan musik dan sosialisasi peraturan rektor. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Universitas Brawijaya Dr. Tri Wahyu Nugroho, Divisi Hukum Haru Permadi dan jajaran kemahasiswaan berbagai fakultas. Dalam kesempatan tersebut Dr. Tri Wahyu Nugroho mengatakan cara sosialisasi ini dipilih agar lebih rileks dan mengena. Tujuan utama dari kegiatan itu agar mahasiswa dapat memahami etika kegiatan selama di kampus. Ini sebenarnya kegiatan sosialisasi, jadi sosialisasi terhadap peraturan rektor dan surat-surat edaran rektor terkait masalah etika mahasiswa di kampus, kemudian juga sosialisasi terkait keamanan dan ketertiban. Jadi pada penerapan jam malam misalnya, ini kita sebenarnya sudah ada surat edaran rektor. Dan juga yang tadi terkait peraturan rektor tentang etika, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa untuk sebagai bagian dari sivitas Universitas Brawijaya itu apa saja. Tadi sudah disampaikan sama teman-teman divisi hukum begitu. Nah kita format ini ya Gen Z lah ya stylenya, sambil menjemput senja, sambil nyantai-nyantai supaya informasi yang kita berikan bisa diserap dengan baik begitu. Ya, berarti terdapat 2 sosialisasi ya Bapak ya? Iya ini 2 Kode etik mahasiswa dan juga keamanan kampus. Ya, terkait keamanan ada 2. Apakah ada aktivitas lainnya Bapak terkait dengan menjemput senja ini Bapak? Ya tentu sebenarnya kan semua peraturan rektor dan sebagainya itu ada di website ya. Sebenarnya semua kita bisa mengakses itu, cuman kan kadang-kala teman-teman nggak ada waktu untuk mengakses, maka kita sosialisasi ini. Melalui penyampaian yang lebih simpel dan fleksibel ini diharapkan para mahasiswa yang merupakan Gen Z dapat memahami dan mampu mengimplementasikan aturan etika kehidupan kampus dengan lebih baik. Kebersihan karang gigi menjadi 3 besar hal yang banyak dikonsultasikan oleh masyarakat pada kegiatan pemeriksaan gigi yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya bersama Unilever Indonesia. Dr. Gigi David Setia, salah satu dokter yang bertugas, mengatakan secara umum persoalan karang gigi menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk hari ini yang paling mencerminkan sih di sini banyak karang giginya. Banyak beberapa pasien itu datang dengan keluhan karang gigi yang menumpuk, terus juga lubang gigi ataupun sisa-sisa akar ataupun gigi yang berlubang yang sudah lama belum dicabut. Kurang lebihnya paling banyak seperti itu. Pembersihan karang gigi juga menjadi layanan yang banyak diminta oleh masyarakat. David berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan gigi termasuk karang gigi secara periodik agar gigi mereka sehat dan nyaman. Yang paling diminati ini sekarang itu untuk scaling. Jadi scaling atau pembersihan karang gigi ini pasiennya paling banyak. Jadi hampir sudah 200-an ini pasiennya sudah menumpuk. Lalu ada yang kedua itu penambalan gigi. Jadi penambalan gigi yang berlubang, yang masih belum terlalu sakit ataupun sakitnya masih minimal banyak. Lalu juga ada pencabutan gigi, itu pencabutan gigi yang sisa akar ataupun yang sudah berlubang, seperti itu. Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Brawijaya,
menggelar riset inovasi Connect untuk mempertemukan antara peneliti dan pemilik paten di Universitas Brawijaya dengan industri. Dias Satria dari DIKST mengatakan, pertemuan tersebut merupakan hal penting agar riset dan paten kampus dapat selaras dengan kebutuhan industri. Para peneliti dapat berdiskusi dengan industri, sehingga ke depan riset dan inovasi yang ada, sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuat posisi industri. Baik, ini salah satu program dari Rain Connect, Research and Innovation Connection. Jadi kita memfasilitasi antara industri dengan inventor yang ada di Brawijaya. Sehingga kita tuh lagi mulai melakukan apa yang namanya working backwards dari industri, menjelaskan apa teknologi mereka dan apa kebutuhannya, dan dari inventor akan menangkap apa yang kira-kira bisa mereka isi untuk industri tersebut. Ya, target utama itu adalah kita akan mengembangkan sebuah inovasi, prototype yang memang bisa betul-betul terhilirisasi. Sehingga dengan mengundang industri yang sangat kompeten ini, kita harapkan inovasi paten yang ada di UB itu bisa terhilirisasi secara real dan secara nyata. Melalui pertemuan dan program tersebut, DIKST berharap agar hilirisasi hasil riset dan inovasi kampus dapat semakin terserap oleh industri dan memajukan industri nasional. Mahasiswa baru program studi manajemen Universitas Semarang ini sukses mencetak prestasi gemilang di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 2025. Di tengah statusnya sebagai mahasiswa baru, Rifda berhasil menyabet medali emas untuk tim beregu putri bulu tangkis pada pertandingan yang digelar pada Selasa tanggal 23 September lalu. Meski waktu persiapan terbilang singkat, Rifda tetap rutin menjalani latihan setiap sore di kampus dan membuatnya siap menghadapi pertandingan. Bahkan ia dipercaya turun sebagai pemain tunggal pertama, menghadapi lawan-lawan berat dari berbagai provinsi. Rifda mengaku, awalnya tak menyangka bisa langsung berlaga di ajang sebesar POMNAS. Gak nyangka juga ya Mas, karena masih maba juga di sini, masih baru, terus bisa main POMNAS, ya bersyukur sih bisa main. Persiapannya lumayan cukup sih, karena kan tiap sore juga ada latihan juga di USM, jadi udah siap kalau misalkan ada pertandingan tiba-tiba gitu. Salah satu lawan terberat datang dari tim Banten dan DKI Jakarta, yang diperkuat pemain-pemain berpengalaman. Namun, meski sempat merasa terbebani, Rifda mampu tampil maksimal dan mempersembahkan kemenangan bagi timnya. Tak hanya itu, dukungan dari kampus, pihak kemahasiswaan, hingga teman-teman, turut memberi suntikan semangat dan rasa percaya diri saat pertandingan berlangsung. Lawan terberatnya kemarin dari Banten sama DKI. Kenapa? Karena DKI itu atlet-atletnya juga mantan pelatnas semua. Banten juga berat-berat, terutama kan saya pemain, karena saya diturunkan pemain pertama ya. Jadi ada beban tersendiri lah gitu. Harapannya sih bisa juara terus, bisa bertahanin dapat emas gitu. Sebagai atlet muda, Rifda berharap prestasi ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian lainnya di masa depan. Dengan semangat dan kerja keras, Rifda ingin terus mempertahankan medali emas dan mengukir prestasi bagi kampus dan bangsa. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV melaporkan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan melalui Seminar Literasi Keuangan disambut positif oleh Universitas Brawijaya. Seminar tersebut menjadi salah satu bahan agar mahasiswa semakin memahami literasi keuangan dengan cerdas bagi mahasiswa dan terhindar dari investasi bodong. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Imam Santoso. Ditemui usai kegiatan, Profesor Imam mengatakan bahwa kampus memiliki program untuk mendorong mahasiswa lebih mandiri dalam berbagai hal, termasuk finansial. Kemandirian finansial dapat dilakukan melalui investasi yang tepat dan aman, sesuai dengan regulasi dan monitoring dari Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dari pihak OJK bersama Universitas Brawijaya, disupport juga oleh Kota Malang agar para mahasiswa dan generasi muda itu mendapatkan informasi yang memadai atau mendapatkan wawasan, pengetahuan dari pakarnya sehingga dia menjadi melek literasi keuangan khususnya. Oke.
Ya, jadi saat ini sudah ada beberapa pojok investasi dan akan kita akselerasi agar mahasiswa Universitas Brawijaya itu mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan investasi. Oke. Apakah agenda seperti ini juga membentuk pelaksanaan dari ASAI? Ya, jadi itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk memediasi, memfasilitasi para mahasiswa kalian agar memiliki kemandirian dan salah satunya kemandirian finansial. Dan itu salah satunya juga dibentuk melalui bagaimana paham dan mampu mengelola investasi secara benar. Kemandirian finansial mahasiswa ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa, sehingga pada saat lulus nanti, mahasiswa sudah memiliki bekal finansial sehingga mahasiswa dan lulusan Universitas Brawijaya menjadi lebih mapan. Dalam rapat senat terbuka yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM, pada Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, Dr. Supari menyampaikan visi dan misinya jika dapat memimpin USM untuk kedua kalinya. Ia menargetkan 10 program prioritas, seperti peningkatan akreditasi unggul dengan 60% program studi berstatus unggul, serta akreditasi internasional. Selain itu, Dr. Supari ingin meningkatkan animo mahasiswa, menarik mahasiswa asing, memperkuat dosen bergelar doktor lektor kepala dan guru besar, serta meningkatkan sertifikasi tenaga kependidikan. Ia juga berencana mengembangkan kurikulum berbasis luaran, mentransformasi teknologi informasi, dan memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah dan mitra nasional serta internasional. Semangat hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global. Ya, semua perankingan, semua yang menerbitkan akreditasi itu kita harus lihat secara rinci setiap instrumen yang ada. Kalau kita tidak tahu ukurannya, kita tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu nanti akan saya ulangi kembali instruksi semua institusi peranking universitas itu harus dilihat oleh penanggung jawab akreditasi dan relevansi nanti. Kemudian mengenai kepatuhan yang memadukan sistem informasi, bisnis, dan tujuan organisasi, perilaku budaya korporasi yang inline tadi, itu akan diakomodir dalam enterprise arsitektur yang saya sampaikan. Sementara itu, salah satu panelis, Insinyur Yan Arianto menyambut positif paparan visi misi tersebut. Visi dan misi bukan sekedar pernyataan formal, melainkan mimpi besar yang harus memiliki standar tinggi agar dapat membawa perubahan nyata. Bicara visi misi dan lain sebagainya itu adalah dream. Maka sebetulnya visi misi itu harus tinggi. Dikarenakan kalau mimpi aja kita tidak tinggi, maka apapun tidak bisa tercapai. Kalau kita lihat ada suatu buku namanya The Power of Mind atau Rondra Brain adalah kalau yang kita pikirkan aja atau visi misinya aja itu tidak tinggi, maka pasti tidak akan tercapai karena yang kita pikirkan aja belum tentu bisa tercapai apalagi yang tidak. Dan saya melihat suatu visi dan misi dreamnya emang harus tinggi supaya kita semua yang ada di sini tergenerate untuk bisa melangkah lebih maju. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur H. Andi Amran Sulaiman, membawakan kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke-39, Sekolah Pascasarjana Unhas, Jumat, 26 September 2025. Dalam kuliah umum yang digelar di Aula Profesor Dr. Insinyur Fahrudin Sekolah Pascasarjana Unhas, Mentan Amran Sulaiman didampingi oleh Wakil Rektor 3 Unhas, Profesor Dr. Farida Patitingi, dan Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas, Profesor Dr. Budu. Juga Dekan Fakultas Pertanian, dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, serta dosen Pascasarjana. Mentan memaparkan jika sektor pertanian maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mentan optimis bahwa jika tidak ada hambatan,
tahun ini Indonesia akan mencapai swasembada beras tercepat. Kami sekarang memberi kuliah umum dan memang kami mengajar S1, S2, S3 di Unhas, minimal sharing. Ini sangat baik untuk kita sharing perkembangan Indonesia, sektor pertanian di tingkat nasional dan dunia. Pertanian kita, alhamdulillah, cukup maju dan baik di atas kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita. Sekarang ini, insya Allah, kalau tidak ada aral melintang, ini adalah swasembada tercepat. Tahun ini swasembada beras. Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas Profesor Dr. Budu mengatakan jika perayaan Dies Natalis Pascasarjana fokus pada masalah pertanian, karena didukung oleh 3 program studi unggulan di bidang pertanian dan agribisnis. Kita akan memeriahkan Dies Natalis ini dengan baik, ya. Dan salah satu dari yang kita dorong ini adalah karena S3 pertanian, S2 pertanian, S2 agribisnis itu adalah 3 program studi yang betul-betul kita andalkan di sini dan dibantu dengan prodi-prodi lain. Sehingga Dies ini kita ramaikan dengan masalah-masalah pertanian. Sementara Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi menyampaikan, jika kehadiran khusus Mentan ini diharapkan dapat memberikan dampak luas, khususnya di bidang pertanian bagi mahasiswa. Mentan berpesan kepada seluruh mahasiswa, agar terus berproses. Mentan Amran menyatakan, bahwa gagasan tanpa tindakan akan berakhir nol, sehingga gagasan besar harus selalu diikuti dengan tindakan nyata. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Bagaimana? Seru bukan beritanya? Jadi buat kamu yang masih kepo terkait dengan Fakultas Ilmu Budaya, kamu bisa langsung aja kunjungi Instagramnya. Ada di mana? Ada di FIB_UB, karena di sana kamu bisa menemukan berbagai banyak informasi-informasi yang meliputi Fakultas Ilmu Budaya tentunya. Saksikan terus program Kampus Plus 62, karena di sana kamu akan menemukan berita-berita terkini, di mana setiap hari apa? Setiap hari Jumat pukul 14.30 dan hari Minggu di pukul 1 siang di channel YouTube-nya tentunya, di channel YouTube UB TV Brawijaya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk membantu channel kami semakin berkualitas. Sampai jumpa!